Akhirnya Jack dan Grace diizinkan dalam waktu 1 jam. Jack segera meminta para Omaticaya meninggalkan rumah pohon raksasa, karena manusia akan menghancurkannya. Jack dengan jujur mengungkapkan tujuan awal ia dikirim ke sana. Neytiri menjadi kecewa, karena ternyata, sejak awal Jack sudah tahu bahwa manusia akan menyerang rumah mereka. Neytiri mulai menangis dan marah padanya. Pesawat pimpinan kolonel mulai mendekat. Jack dan Grace yang telah diikat memohon agar mereka pergi dari sana. Namun para Omaticaya tetap bertahan di posisi mereka. Kolonel lantas memerintah agar gas ditembakkan. Omaticaya tetap berusaha menyerang dengan sia-sia. Tanpa lagi menunggu, kolonel lantas meluncurkan rudalnya ke akar pohon raksasa. Ledakan tersebut membuat para Omaticaya kalang kabut dan berlindung ke hutan. Neytiri meninggalkan Grace dan Jack yang masih terikat di tiang. Sambil menangis, Ibu Neytiri memohon bantuan mereka dan melepaskan ikatannya. Sementara para Omaticaya berusaha berlindung, pesawat kolonel kembali meluncurkan misil secara bertubi-tubi. Pohon raksasa mulai berderak dan perlahan tumbang. Para Omaticaya benar-benar tidak percaya atas apa yang terjadi. Rumah mereka selama berabad-abad telah terbakar dan roboh. Kolonel menarik pesawatnya pulang. Neytiri menemukan ayahnya yang telah sekarat dan berpesan agar ia berjuang melindungi rakyat. Jack mendatangi Neytiri dan berusaha menenangkannya. Namun kesedihan dan kemarahan Neytiri melihat rakyatnya dibunuh, rumahnya dirobohkan, dan hatinya dikhianati, tak bisa secepat itu disembuhkan. Di markas tentara terjadi keheningan. Peter memerintah agar Grace dan Jack dikeluarkan dari kapsulnya. Norem tak berdaya menghentikan mereka. Rakyat Na'vi pun kini berlindung dari rumah mereka yang terbakar. Jack, Grace, dan Norem kini ditahan di dalam ruangan. Trudy kemudian datang membawakan mereka makanan. Saat sang penjaga memeriksa raknya, Trudy pun menodongkan pistolnya dan memukulnya pingsan. Max lantas membukakan pintunya. Mereka segera berlari ke pangkalan pesawat. Saat Trudy menghidupkan mesin pesawatnya, kolonel lantas keluar dan menembaki mereka. Akhirnya mereka pun berhasil terbang dan kabur. Namun Grace telah tertembak di perutnya. Grace segera diberi pertolongan pertama. Mereka kemudian mengangkut ruang kapsul ke tempat lebih aman. Sementara wajah Grace terlihat semakin pucat. Sesampainya, Jack segera masuk ke kapsulnya. Ia pun terbangun di reruntuhan pohon raksasa. Jack memerlukan bantuan Omaticaya untuk mengobati Grace. Namun untuk kembali bisa diterima, maka Jack harus menaikkan levelnya. Saat itulah ikrannya tiba. Jack pun terbang dengannya untuk memburu sang Turok. Turok is the baddest cat in the sky. Nothing attacks him. Di pohon Aiwa, para Omaticaya berdoa untuk keselamatan anak cucu dan planet mereka. Tiba-tiba mereka menjadi panik melihat Turok mendekat, yang mana Jack adalah pengendaranya. Rakyat Omaticaya menjadi takjub atas kehadiran kembali Turok Makto. Jack pun menemui Neytiri yang kini kembali menerimanya. Neytiri berkata bahwa ia khawatir akan rakyatnya. Namun kehadiran Turok Makto telah menebalkan keberaniannya. Jack kemudian memohon izin Sutei untuk bicara. Jack memohon mereka untuk mengobati Grace dengan bantuan Aiwa. Malam itu, tubuh manusia dan tubuh avatar Grace dibawa ke pangkuan Aiwa. Seluruh rakyat Omaticaya berdoa demi kesembuhannya. Cahaya Aiwa merambati mereka. Tak lama kemudian, Grace pun terbangun. Ia berkata bahwa ia telah melihat Aiwa. Namun cahaya kemudian meredup, nyawa Grace pun telah kembali ke Aiwa.
Jack bangkit dan menggenggam tangan Neytiri. Dengan izin Sutei ia berbicara kepada rakyat Omaticaya. This is our land! Rakyat Omaticaya bangun dari duduk mereka dan siap berjuang mempertaruhkan nyawa. Jack bersama Neytiri pun mengendarai turoknya, diikuti oleh para Omaticaya bersama ikran mereka. Mereka memanggil klan-klan lain di 4 penjuru angin. Ketika Turok Makto memanggil, maka mereka pasti akan datang dan tak akan berpaling. Kolonel menunjukkan kepada tentaranya akan pasukan Omaticaya yang sebelumnya hanya berjumlah ratusan, kini menjadi lebih dari 2.000 hanya dalam waktu 24 jam. Oleh karenanya, mereka harus menyerang tanpa belas kasihan. Seorang diri, Jack mendatangi pohon Aiwa. Jack memohon restu dan bantuannya. Jack berkata bahwa planet tempat ia dilahirkan kini sudah tak memiliki pepohonan, dan ia tak ingin Pandora bernasib sama. Neytiri mendekati Jack dari belakang. Ia berkata bahwa Aiwa tak akan memihak, karena ia hanya menjaga keseimbangan kehidupan. Pagi tiba, seluruh pesawat tempur dikerahkan dari pangkalan. Terdiri dari 1 pesawat kolonel, 1 pesawat induk, dan ribuan pesawat penyerang. Jack, sang Turok Makto juga memimpin pasukan ikrannya, bersama Sutei dan Neytiri di sampingnya. Ratusan robot penyerang dan tentara bersenjata diturunkan. Mereka menyusuri hutan dengan waspada. Pesawat-pesawat tersebut terus melewati pegunungan terbang, dan kini pohon Aiwa telah berada di hadapan mereka. Kolonel lantas memberi perintah persiapan peluncuran senjata. Di atas mereka, pasukan ikran pun siap menyerang. Di darat, para robot mendeteksi gerakan. Para Omaticaya penunggang kuda berlari ke arah mereka. Mereka pun bersiap mengarahkan senjata. Bersamaan dengan itu, Jack dan Sutei memanggil para penunggang ikran untuk mendekati sasaran. Pertempuran pun dimulai. Pesawat-pesawat manusia berhasil dihempaskan. Panah Omaticaya menembus kaca dan membunuh pilotnya. Kolonel segera memerintahkan serangan. Para robot dan tentara, juga pesawat tempur mereka, mulai menghujani pasukan Omaticaya dengan peluru. Satu persatu, para penunggang kuda gugur berjatuhan. Para penunggang ikran juga tidak luput dari tembakan. Akhirnya, penunggang kuda terdesak mundur. Jack kini diburu oleh misil-misil dari pesawat kolonel. Begitu pula dengan Neytiri yang berusaha menghindari tembakan. Trudy segera tiba dan menembaki pesawat kolonel. Kolonel pun mengalihkan sasaran. Akhirnya, pesawat Trudy berhasil ditembak dan terbakar. Neytiri yang terbang rendah juga terjatuh ke tanah. Sutei terbang dan melompat ke dalam pesawat. Ia serang setiap manusia dengan marah. Namun akhirnya, ia pun tertembak dan terjun bebas dari pesawat. Norem yang bertugas bersama penunggang kuda juga tak luput dari tembakan. Pesawat kolonel pun meledakkan pesawat Trudy yang terbakar. Kini tinggal Jack di udara sendirian. Omaticaya sudah diambang kekalahan. Kolonel menyiapkan serangan bom pamungkasnya ke arah pohon Aiwa. Neytiri bersembunyi dari kepungan robot dan tentara. Jack memintanya berlindung dan tidak menyerang. Namun Neytiri tak rela rakyatnya dibantai. Tiba-tiba robot manusia mendeteksi gerakan. Dari arah Neytiri, ratusan banteng lantas datang menyerang. Tidak ada peluru yang bisa menembus kulit tebal mereka. Dengan mudah, robot-robot tersebut mereka tumbangkan. Para tentara pun mundur diserang kawanan anjing Pandora. Neytiri berkata bahwa doa Jack telah dikabulkan oleh Aiwa. Di langit, Jack pun tak lagi sendirian. Ribuan ikran datang mengerubungi pesawat manusia. Dalam keterdesakan, kolonel segera memerintahkan pesawat induk untuk melakukan peluncuran bom ke arah pohon Aiwa. Jack pun merendahkan toruknya dan melompat ke badan pesawat induk tersebut. Ketika bom akan dijatuhkan, Jack berhasil melemparkan peledak ke mesin pesawat. Pesawat induk pun jatuh dan menjadi kepingan. Jack kembali melompat ke pesawat kolonel. Saat ia akan melemparkan peledak, kolonel memiringkan pesawat. Jack hampir terjatuh ke bawah. Ia kembali naik dan melemparkan misil ke baling-baling pesawat. Bersamaan dengan kolonel yang berhasil menembakinya. Jack terjatuh, begitu pula dengan pesawat tersebut.
Kolonel segera menaiki robotnya. Saat pesawat meledak, Kolonel telah berhasil melompat dengan selamat. Kolonel pun menemukan kapsul Jack di sana. Untungnya, Neytiri yang kini menunggangi serigala lantas menyerangnya. Pertarungan terjadi, Kolonel menembakkan senapannya, namun Neytiri kemudian berhasil menghancurkan senapan Kolonel. Sayangnya, lompatan Neytiri selanjutnya membuat Kolonel berhasil menusuk jantung sang serigala. Neytiri pun dilempar dan tertindih oleh tubuh serigalanya yang mati. Jack segera datang. Pertarungan kembali dilanjutkan. Kolonel menyerang Jack tanpa belas kasihan. Jack pun tahu Kolonel tak bisa diajak berdamai. Akhirnya, Jack berhasil membuang pisau Kolonel. Ia pun melompat tinggi dan menusukkan pisaunya. Udara Pandora kini masuk ke dalam kaca robotnya yang rusak. Kolonel pun melepaskan kaca pelindungnya dan memakai masker oksigen. Kolonel lantas mengalihkan sasaran dengan mencoba merusak kapsul Jack. Jack segera menyerangnya, namun Kolonel berhasil membantingnya. Udara Pandora kini juga masuk ke dalam kapsulnya. Jack menjadi sesak dan lemah. Kolonel kemudian mengangkat Jack dan akan memenggal kepalanya. Untungnya, Neytiri berhasil terbebas dan langsung meluncurkan panahnya. Kolonel menjadi sekarat kemudian mati. Jack pun keluar dari kapsulnya dan berusaha menjangkau masker oksigen. Namun nafasnya lebih dulu habis. Ia pun terbaring dan akan meregang nyawa. Sementara Neytiri masih berusaha membangunkan tubuh avatar Jack. Ia pun segera sadar dan menolong tubuh manusia Jack dengan memakaikannya masker oksigen. Jack akhirnya kembali tersadar. Dengan tangan manusianya, Jack menyentuh wajah Neytiri yang sangat dicintainya. Bersama Omaticaya yang tersisa, Jack kembali ke tubuh avatarnya dan menemui Sutei yang sekarat. Dalam sisa waktunya, Sutei merasa lega karena rakyatnya akhirnya menang. Ia pun menyerahkan kepemimpinan Omaticaya kepada Jack. Terakhir, Sutei meminta Jack untuk mengakhirinya dengan damai. Jack tidak tega, namun ia harus melakukannya demi mengakhiri penderitaan Sutei. Para manusia kemudian dipulangkan ke planet asal mereka yang rusak. Musibah besar yang mereka ciptakan telah selesai. Malam itu, di bawah pohon Aiwa, seluruh rakyat Omaticaya menari dan berdoa. Di hadapan mereka, dibaringkan tubuh Jack dan avatarnya. Sesaat kemudian nyanyian dihentikan. Neytiri mencium tubuh manusia Jack dan mendekati tubuh avatarnya.